memisahkan keuangan usaha. Gimana sih cara memisahkan keuangan usaha itu? Jika kalian seorang wirausahawan, maka kalian harus memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi untuk menghindari cash flow. B. Mencatat dari yang paling dasar. Jika kalian seorang wirausahawan, kalian harus mencatat pengeluaran dan pemasukan secara mendetail untuk menghindari kerugian. Yang paling sederhana adalah membuat catatan pengeluaran dan pemasukan. Jika kalian seorang wirausahawan telah mencatat dan melakukan pembukuan yang rapi, maka transaksi sebuah usaha akan terkontrol dengan baik karena pemasukan, pengeluaran, utang dan piutang telah tertulis dengan rapi. Pembukuan membantu seorang wirausahawan untuk mengevaluasi dan menganalisis usaha yang sedang dilakukan. C. Membuat laporan neraca dan laba rugi. Terdapat 3 jenis laporan keuangan dasar yang perlu dipahami oleh seorang wirausaha. Yang pertama, neraca. Neraca terdiri dari 2 bagian, yaitu aktiva berupa aset dan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas. Aset juga terdiri dari 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang membandingkan pengeluaran terhadap pendapatan selama satu periode waktu untuk menunjukkan laba atau rugi bersihnya sebuah perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal kerja perusahaan dari awal tahun dengan mendata sumber-sumber dana dan penggunaan berbagai dana tersebut. Laporan arus kas mencakup arus kas dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. D. Memastikan sebuah usaha untuk. Dalam berusaha, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian. Yang pertama, kemungkinan adanya kesalahan dalam penetapan harga. Yang kedua, menjual produk atau jasa dengan kualitas yang kurang bagus. Yang ketiga, produk atau jasa berkualitas dan harga murah, akan tetapi layanan tidak bagus. E. Pengelolaan keuangan usaha dengan menggunakan teknologi. Terdapat 3 aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelolaan keuangan sebuah usaha. Yang pertama, aplikasi OpenOffice merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat data berupa surat menyurat, beberapa tulisan berupa karya tulis, ataupun untuk pengelolaan laporan keuangan. Yang kedua, program QSP atau Quantitative System for Business. Aplikasi ini digunakan untuk meramalkan nilai penjualan di masa yang akan datang dengan berbagai metode dan pendekatan. Kemudian untuk menyelesaikan beberapa total kebutuhan bahan baku yang habis dan biaya-biayanya untuk sebuah usaha. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu QM for Windows. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Aplikasi ini sangat memudahkan wirausahawan karena bisa membantu perhitungan untuk pengadaan barang, memproduksi barang, dan banyak lagi kegiatan lainnya, sehingga keuntungan menjadi bertambah, efisiensi waktu produksi, dan mempersingkat data
yang bisa memengaruhi produksi dan pemasaran barang maupun jasa. Langkah-langkah pengelolaan keuangan usaha. 5. Langkah-langkah pengelolaan keuangan usaha. Ada 5 langkah dalam pengelolaan keuangan usaha. Yang pertama, peramalan kebutuhan keuangan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, peramalan jangka pendek menunjukkan peramalan dan pendapatan, biaya dan pengeluaran dalam periode 1 tahun. Bentuk dari peramalan jangka panjang adalah prediksi dari arus kas masuk dan arus kas keluar di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyusun anggaran sesuai dengan peramalan yang dilakukan. Yang keempat, anggaran yang biasa disusun oleh sebuah usaha adalah anggaran operasi, anggaran modal, dan anggaran kas. Yang kelima, menyusun kontrol terhadap keuangan. Kontrol tersebut akan memberikan feedback untuk mengungkapkan departemen dan orang mana yang menyimpang dari perencanaan keuangan. Pengelolaan keuangan usaha untuk menghitung zakat perniagaan. Para ulama ahli fikih menamakan zakat perniagaan dengan arud al-tijarah, yaitu semua zakat yang diperuntukkan untuk produk yang kita jual dari berbagai macam jenis. Adapun ketentuan zakat perniagaan adalah barang sudah dimiliki selama 1 tahun, mencapai nishab, bebas dari utang. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan zakat dapat dibayarkan dengan uang ataupun barang.